Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Purnama Azhara akan menjelaskan tentang takhrijul hadis. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yakhruju khurujan. Mendapat tasydid pada huruf ro yang di situ adalah ain fi'il, menjadi kharaja yukharriju takhrijan, yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkan. Dan al-makhraj artinya tempat keluar juga bisa berarti penyatuan dua hal yang saling bertentangan. Selain itu, takhrij juga bisa memiliki arti sama dengan al-istimbat atau mengeluarkan. Maknanya juga bisa dari makna al-ikhraj yang sama dengan al-ibraz atau menjelaskan dan al-izhar atau menampakkan. Yang kedua adalah pengertian secara istilah. Menurut jumhur ulama, takhrijul hadis adalah menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber yang asli, di mana diterangkan rangkaian sanadnya, kemudian menjelaskan hadis dalam sumber-sumber yang asli, di mana diterangkan rangkaian sanadnya, kemudian menjelaskan hadis itu bila perlu. Menunjukkan letak hadis, suatu hadis berarti menunjukkan sumber-sumber dalam hadis itu diriwayatkan, misalnya pernyataan akhrajahul Bukhari fi shahihi. Jadi, takhrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Yang ketiga, yang saya ingin jelaskan adalah kegunaan dan manfaat takhrijul hadis. Urgensi takhrijul hadis adalah untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini, kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memerhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas baik asal-usul maupun kualitasnya. Ada beberapa manfaat dari takhrijul hadis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang menjadi topik kajian. Yang kedua, dapat diketahui kuat tidaknya periwayatan akan menambahkan kekuatan riwayat. Sebaliknya, tanpa dukungan periwayatan lain, kekuatan riwayat tidak akan bertambah. Yang ketiga, memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis sahih, hasan ataupun dhaif, setelah diadakan penelitian dari segi matan, sanad maupun rawinya. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan setelah tahu bahwa suatu hadis adalah hadis makbul atau diterima, dan sebaliknya tidak mengamalkannya apabila diketahui bahwa hadis itu adalah hadis mardud atau ditertolak. Yang kelima, menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita ikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad, matan maupun rawi. Yang selanjutnya saya ingin jelaskan adalah metode takhrijul hadis. Pada mulanya, pencarian hadis tidak didukung oleh metode tertentu karena memang tidak dibutuhkan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para ahli hadis mempunyai kemampuan menghafal atau dhobit, dan itu yang menjadi alat dan sekaligus metode pencarian hadis bagi mereka. Ketika mereka membutuhkan hadis sebagai penguat dalam waktu singkat, mereka dapat menemukan tempatnya dalam kitab-kitab hadis, bahkan jilidnya, atau setidaknya mereka dapat mengetahuinya dalam kitab-kitab hadis dengan dugaan kuat. Kegiatan takhrij mengalami perkembangan seiring dengan perhatian ulama terhadap pemeliharaan hadis.
Kegiatan takhrijul hadis pada awalnya berupa pencarian dengan mengeluarkan hadis dari ulama yang mengetahui suatu hadis atau beberapa hadis dari ulama yang memenuhi syarat sebagai periwayat hadis. Metode takhrij seperti ini ditempuh oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Al-Sittah yang lainnya. Takhrijul hadis pada tahap pertama ialah dalam bentuk khusus, yaitu menelusuri suatu persatu ulama yang memiliki hadis dari berbagai tempat. Takhrijul hadis kemudian mengalami perkembangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Baihaqi, yaitu mengambil hadis dari kitab hadis lain dari ulama secara langsung, kemudian beliau mengemukakan sanadnya sendiri. Metode-metode takhrij hadis. Dalam melakukan takhrij ada 5 metode yang bisa dipakai, yaitu takhrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Yang kedua, takhrij melalui lafal pertama matan hadis. Yang ketiga, takhrij melalui periwayat pertama sanad pada tingkat sahabat. Yang keempat, takhrij melalui tema-tema hadis. Yang kelima, takhrij melalui klasifikasi jenis hadis. Sudah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.